Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para asatid serta seluruh jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali, kita bersama kembali dalam kegiatan ngarumas ngaji rutin malam Senin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, malam ini topik yang akan dibahas yaitu terkait dengan memaknai pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah. Artinya bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Selama ini kita yakin dan saksikan bersama bahwa semua makhluk hidup itu akan mengalami kematian. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain pasti akan mengalami kematian. Dan memang di dunia yang fana ini tidak ada yang tidak mengalami kematian. Demikian halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau adalah manusia pilihan, tapi tetap yang namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Dan Rasulullah di usianya yang ke-63 tahun, beliau juga diambil azalnya oleh malaikat maut pada saat itu di kota Madinah. Nah, menjelang wafatnya, beliau berpesan kepada keluarga maupun para sahabatnya. Nah, pesan apakah itu? Dan bagaimana kita memaknai pesan Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya itu? Bagaimana kita mensikapi itu? Untuk itu mari kita bersama-sama ngarumas ini kita bahas terkait dengan pesan Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Wida Wijaya ARMA. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimud dillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah
pengaosan atau pengajian malam Senin. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan pengajian. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib di setiap malam Senin dirangkai dengan taklim. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ikhtiar bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini sebuah ikhtiar yang sangat bagus. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi dalam prolog disampaikan bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini tidak ada kecuali semuanya akan mengalami akhir kehidupan atau kematian. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada hal yang sangat luar biasa ketika menjelang kematian Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, gitu kan. Kalau kita merujuk kepada sirah nabawiyah, di bab-bab terakhir itu ada satu riwayat yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat Islam, khususnya baik itu yang ada di Madinah maupun di luar kota Madinah, termasuk menggemparkan para malaikat dan seluruh alam atas informasi wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah itu tercatat bahwa Rasulullah meninggal dunia pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Jadi 63 tahunnya lebih 4 hari. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi proses 11 tahun Rasul hijrah di Madinah itu mengakhiri kehidupannya. Tepatnya tahun 633 Masehi, itu kan. Jamaah rahimakumullah, menjelang Rasulullah wafat banyak hal-hal yang memang bisa dikatakan sebuah pertanda. Lamun cek orang Sunda mah kila-kila gitunya, aya bahasa kila-kila akannya. Demikian juga Rasulullah diawali pada Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melakukan sebuah kebiasaan atau melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Apa itu? Dia melakukan iktikaf di akhir Ramadan selama 20 hari yang biasanya tidak pernah beliau lakukan. Beliau lakukan hanya 10 hari sebagaimana yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang terjadi kalau kita runut, bahkan pada tanggal 29 Sofar tahun ke-11 Hijriah, tepat hari Senin, sepulang dari Baki, yaitu dalam konteks pemakaman,
Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil dan badannya panas, alias naon namina mencara urang mah tanda-tanda sakit. Nah, ada beberapa catatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sakit sampai meninggal kurang lebih 14 atau 13 atau 14 hari. Dan selama sakit pun beliau masih tetap, ini harus menjadi catatan kita, beliau masih tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada konteks Rasul meninggalkan, hanya 1 hari menjelang wafat Rasul tidak ke masjid atau tidak sholat berjamaah. Nah itu ya. Nah, ketika sakit pun Rasul masih melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin sekalian, tiba pada suatu saat, tepatnya di hari Senin ya, hari Senin atau tanggal 12 Rabiul Awal itu, datanglah seseorang tamu ke rumah beliau. Spontan Fatimah Az-Zahra sebagai putrinya itu menolak karena Rasul sedang sakit, akhirnya membahasa urang mah gitu, gering gak usah ditengok lah gitu. Nah Rasulullah memanggil Fatimah, kata Fatimah, hai Fatimah, suruh dia masuk karena dia yang datang itu adalah malaikat maut. Subhanallah Pak. Ngarenjag Fatimah bari jeung rewas tur naon namina nampi informasi ramana kudu masuk. Akhirnya dipersilahkan. Begitu masuk, si malakul maut mendekati Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, kemana Jibril? Kenapa tidak ikut serta denganmu? Spontan malaikat Jibril dipanggil, yang saat itu malaikat Jibril termasuk malaikat-malaikat seluruhnya sedang menunggu di pintu langit, menunggu dan akan menyambut kedatangan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat Jibril turun menghampiri kepada Rasulullah. Di situ ada dialog. Ini dialog yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah kepada Jibril, hai Jibril, jelaskan kepadaku apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan Rasul kepada Jibril. Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, gitu kan, maka hak baginda di hadapan Allah pertama dibukakannya pintu-pintu langit dan seluruh malaikat siap menyambut kehadiran ruh kami, dan dibukanya seluruh pintu-pintu surga yang siap menerima engkau. Jigana lamun urang ya, ieu mah lamun urang nguping eta jawaban ti malaikat Jibril deui ngajawabna kitu, jigana hayang buru-buru maot terus Pak. Bagaimana kebungahan dan lain sebagainya ketika Rasulullah ketika malaikat Jibril memberikan jawaban seperti itu. Tapi apa? Inilah Rasulullah. Ketika mendengar jawaban dari malaikat Jibril, Rasul tidak serta-merta dengan bunga dan lain sebagainya, malah
naon berlinang air matanya. Berlinang air matanya. Lantas Rasul mengatakan atau bertanya lagi kepada engkau, kepada Jibril. Hai Jibril, kalau demikian bagaimana nasib umatku? Masya Allah Pak, itu saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah syakaratul maut, malaikat Israel gesrek nyabut, masih ada pertanyaan, bagaimana Jibril tentang nasib umatku? Ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah mencintai umatnya, bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan umatnya. Sampai di tengah-tengah sakaratul maut pun Rasulullah masih bertanya, Jibril, bagaimana nasib umat kami kelak? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, aku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Masya Allah. Itu jawaban Jibril. Ketika jawaban Jibril diberikan seperti itu, baru agak lega Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar jawaban malaikat Jibril dengan kalimat, aku haramkan surga kecuali umat Muhammad sudah ada di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Maka berikut datanglah malaikat Israel dan tadi mendengarkan dialog itu, dia mulai memproses Pak. Dia mulai memproses mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ambil, begitu diambil dari bawah ke atas, luar biasa Pak. Orang yang lihat semuanya tidak ada yang khawatir, tidak ada yang ngeri, karena Rasulullah bercucuran keringat. Sampai dia bicara kepada malaikat Israel, inikah yang disebut dengan syakaratul maut? Begitu sakitnya. Itu Rasul Pak yang merasakan. Begitu sakitnya Rasul. Ditarik terus dari bawah, sampai Rasul mengatakan, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, sakitnya malakut maut ini, sakitnya sakaratul maut ini, janganlah kau timpakan kepada umatku, biarkan aku yang menanggung dan merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Masya Allah, luar biasa Pak. Di sakingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu merasakan kenikmatan, begitu merasakan sakitnya sakaratul maut, dia minta, berikan, timpakan kepadaku sakitnya sakaratul maut ini, biarkan umatku tidak merasakannya. Subhanallah Pak, sejauh mana cinta kita terhadap Rasulullah. Ini perjuangan Rasulullah. Terus Pak berjalan, udah ada di tengah-tengah dada Rasulullah, kelihatan bibirnya akan berbicara. Maka Ali sebagai menantu dan sahabatnya melihat Rasulullah seolah-olah akan berbicara, dia langsung mendekati Rasulullah
dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dua pesannya, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Kalimat itu yang disampaikan di tengah-tengah Rasulullah tenggorokan, sampai di sini masih bisa berbicara, sampaikan dia kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Apa Pak? Pelihara oleh kamu salat dan pelihara orang-orang yang lemah di antara kamu. Dua hal yang Rasulullah sampaikan ketika di tengah-tengah sakaratul maut. Apa kata Rasul? Pertama, pelihara sholat, dan yang kedua, pelihara orang-orang lemah di antara kamu. Itu di tengah lemah naswara, karena menjelang sakaratul maut, menjelang akhir habis, memanggil Ali. Dia katakan, ummati, ummati, ummati. Rasul senantiasa menyari, mengingat dan memperhatikan umatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah bagaimana proses ini sangat gamblang. Di dalam sirah nabawiyah dijelaskan seperti itu. Bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, dan dua pesan yang harus kita perhatikan. Apa itu? Usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum. Kata Rasul apa? Jaga dan pelihara sholat, dan pelihara atau dan jaga orang-orang lemah di antaramu. Setelah itu keluar, selesai ummati, 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 kerek Rasulullah tepat di waktu duha. Jadi satu acan duhur, saatosna subuh, saatos duha, Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasul meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di tengah sanggeuyan Siti Aisyah istrinya, yang memang kebetulan ketika sakit itu ada di Siti Aisyah, ditanggai oleh Siti Aisyah. Selesai kata Siti Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka semua waktu itu gemuruh dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian. Kalau kita buka sejarahnya, bagaimana sikap daripada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lihat. Hadirin rahimakumullah, dari sekilas cerita ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking kasih sayangnya, saking banget dia mencintai umatnya, sampai di akhir kehidupannya pun Rasul masih sempat memperhatikan dan mengingat umatnya. Dari sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa kata Rasul? Di mana akhir kehidupan anak, Rasul mengatakan, usikum bis shalah, nukaduana wa ma malakat aimanukum. Hiji naun? Pelihara jaga ku anjeun salat. Nu kadua, pelihara jalma-jalma anu lemah di antara anjeun. Logika berpikir bermain. Dua pesan inilah merupakan inti daripada konsep ajaran Islam.
Apa itu? Tadi nu dibaca ya. Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Inilah pesan Rasulullah. Tesae nggak baik orang hubungan dengan Allahnya bagus, masya Allah, getol dan lain sebagainya, ketika dia tidak memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Ada sinkron, ada hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi tidak boleh juga kita melupakan hubungan kita secara horizontal. Apa kata Rasul tadi? Wa ma malakat aimanukum. Harus pelihara hubungan interaksi kita. Lain jelema kerma lemah malah dilelemah, kerma miskin dimimiskin, gitu kan? Kerma ketertinggalan ditinggal-tinggalkan, itu bukan nilai ajaran Islam. Dua unsur ini pokok yang harus kita lakukan. Apa kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 112? Allah mengatakan, duribat alaihimudillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kata Allah, gitu kan punya, maka sakabe manusia aya dina kondisi kerugian. Adilah, dilah itu rendah, wiwiran. Adilah itu bagaikan seorang jenderal turun pangkat eleh, gitu kan? Tonu benghar gejlok langsung mararat. Nah itu adilah. Bagaimana kata Allah, semua manusia akan mengalami satu kondisi seperti itu. Tapi ayat itu belum putus. Kata Allah, illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali yang tidak akan mengalami adillah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh. Tadi teh contohna cek Rasul, usikum bisolah. Itu interaksi kita dengan Allah. Mantakna punten pisannya panya, yuk orang tingkatkan. Da urang teh usia geus tinggal nungguan terus Pak. Da pada intina bapak-bapak teh nunggu antrian. Nya banyak ngaraku urang teh bieung isuk bieung ayeuna bieung balik gitu kan. Pada intinya sudah nunggu itu. Maka konsep inilah kita harus tingkatkan ibadah kita. Karena apa? Karena Rasul itu berpesan, usikum bisolat, jaga solat, tong di here-here, tong di lenaon, tong di murah-murah, tong di karep urang. Punten contoh ya mahnya, contoh. Geus geus salat nama ngaeta di mana salate di mana imam geus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karak porodo detik kaluar ti imah. Geus kaluar ti imah teh salah. Dah langsung imam teh ternyata macam suratna teh pondok katulu lumpatan. Padahal cek Rasul ketika ke masjid tidak boleh lulumpatan. Santai rine, hartina naon wayahna atuh arek salat teh 5 menit deui kan Pak Bambangnya sok nyatur di dieu aya Pak Holis si Mas ta contohana keun disebutkeun da kahadean. 10 menit sebelum salat cek Pak Bambang teh, bapak-bapak, ibu-ibu waktos maghrib 10 menit deui. Cek urang ngajawab, wios Pak Bambang 10 menit tingkeweh ke abdi mah nambahan 10 menit jadi 20 menit kan sepen. Padahal cek Rasul tadi jaga pelihara sholat. Ulah urang bebelepot unggal poe
salat berjamaah teh masbuk we jeung masbuk atuh ari maneh gawe naon piraku masbuk rek unggal poe Pak res teu kakuping teu Pak Bapak kakuping teu manya unggal poe rek jadi masbuk katinggaleun we kali-kali peperihun atuh ai subuh sugan subuh mah aya wajar danya udang sare ieu magrib unggal poe salat magrib masbuk we tah tingkatkeun ayeuna nu sae mah punten ieu mah ieu masjid geus luar biasa di bawah komando ketua DKM Pak Haji Amin luar biasa meningkat tah urang na ge kudu meningkat Pak 10 menit deui wah langsung gecas-gecis langsung begitu ngong ajan teh minimal urang geus aya di dieu dasar wajah abdi ge kadang-kadang kitu we gitu nah apanya tapi abdi mah tara komat mah saya di dieu gitu nah bagaimana konsep ibadah itu ya jaga karena Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu kata Allah. Jadi salat itu dalam rangka konteks kita mengingat-ingat Allah. Dengan salat kita jadi teringat Allah moal aya pohona. Tadi teh sabab salat saur Allah wa aqimis salata li dzikri dan dirikanlah oleh kamu semua salat untuk mengingatku. Jadi insya Allah makanya salat itu menjadi sebuah perisai dilatih teu 3 menit deui nya 5 menit kagok 10 tadi dibere 20 menit dari geus ngomong mah nyolonong naon saudara jadi saur Allah innani anallah sesungguhnya aku ini adalah Allah la ilaha illa anna tidak ada ilah itu Allah ya Tuhan selain Allah sebut ilah la ilaha illa anna tidak ada ilah kecuali aku ilah mah banyak seueur yang lain-lain dalam konteks tauhid sesuatu tempat bergantung kita itu disebut ilah Bapak tergantung dengan sesuatu itu ilah tapi ilah itu jangan melupakan illallah boleh kita menggantungkan kepada sesuatu boleh tapi ketergantungan kita itu hanya sebatas kebutuhan dan lain sebagainya inti daripada ketergantungan kita Allahus Somad Allah tempat bergantung kita kata Allah fa'budni maka sembahlah aku wa aqimis salata li dzikri dan dirikanlah salat sebagai alat untuk mengingatku Masya Allah mantak jalma anu salat mah senantiasa mengingat Allah karena dengan salat itu sesuatu yang bisa mengingat Allah dari Allahu Akbar sampai salam semua terfokus bagaimana kita mengingat Allah jadi nulis sebut interaksi dengan Allahnya di sana. Yo tingkatkan apanya punten ya mah punten hiji nu kadua punten pisan deui mun salat berjamaah teh aya aturan main itu sering ku abdi disebutkeun nya sababaraha kali kan rada bawel ge teh naon salat berjamaah itu ada aturan main kaifiat itu aturan main berjamaah begitu imam da kuduna mah kieu Mas lamun rek berjamaah rek salat teh sinah narangtung heula harudang geus rapi sadayana karak qomat. Jadi moal aya anu geus qomat si Mas teh geus qomat imam geus takbir basi keneh nu nyengcle we diuk. Kan gitu. Padahal aturan main salat berjamaah itu begitu. Bapak qomat teh geus rapi. Terus nu kaduana isi barisan atau sop
ulah hayang pajauh-jauh. Salat mah lain pasang nalo. Nah, apa teh nalo, Pak? Baheula keur urang leutik mah aya nalo. Pasang anu susuganan. Di gereja aya nu salat susuganan. Punten nu kumaha nu salat susuganan. Contoh ya, Bapak tingali di dieu. Ieu mah bukti di dieu. Barisan katilu karak nepi ka dinya. Manehna datang, sugan we nepi ka ujung. Colok we di ujung sorangan. Sia kumaha ke aya culik diculik sorangan. Bukan begitu aturan mainnya. Punten da ieu mengaji. Di mana didinya teh urang datang nepi ka dinya tabarisan teh tong era tong isin tong malu balaka ciprat baraka nong diuk didinya blek ge tong culak cileuk. Maka konsep salat tidak ada musuh dan lain sebagainya walaupun nah teh rada ngerewed. Ieu mah celok di ujung nah naon kage pinuh jigana teh kitu nya Pak engke pinuh terus saya di usia. Terus teh hiji datang, oh nya binu, ta eta teh sugan jeung sugan. Salat mah tong sugan jeung sugan. Da aturan berjamaah teh kitu. Punten sia, ke lamun aya keneh nu kitu nu ayeuna ngaji berarti budeg tah. Jadi tong clo di ditu. Naon pikiranna? Ada di gereja mah loba jamaahna pasti pinuh gitu. Nah, jadi di mana beres di dinya ujung mang uloh entong asa-asa gek dirinya terus mapai kaditu di ka ujung itu yo atur main salat nakati cek Rasul ge pasana gitu usikum bis shalah. Nu kadua naon tadi wa ma malakat aimanukum. Inilah hubungan kita sosial ini horizontal ya, horizontal. Tinggal di surat Al-Fat ayat terakhir. Al-Fat terakhir ya. Wa ma Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar nukatilun kadituna ruhama'u bainahum. Ketika berbicara masalah akidah, ketika berbicara masalah tauhid tidak ada kompromi, sok pepolotot pepeleukeuke di dinya mah kudu. Ketika Islam dihina, Islam dilece, Islam di kitu kieu, maka di situ harus ada giroh kita. Harus ada giroh kita, yakin itu harus bersemangat. Kan gitu? Kita harus yakin bahwa itu harus kita lawan. Nah, tetapi ketika interaksi sosial Allah gambarkan ruhama'u bainahum. Masya Allah. Ruhama'u bainahum garis badag tah ku urang sadayana. Apa itu garis ruhama'um? Di antara sesama kita saling kasih sayang. Di antara sesama kita saling eledan, saling asah, saling asuh, saling asih. Jangan sampai muslim dengan muslim pagaweana gasak, gesek, gosok. Tetapi kata Allah, sifat karakter umat Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum. Ketika berbicara akidah, ketika berbicara tauhid, baru asyidda'u 'alal kufar, tidak ada kompromi di situ. Lawan terus, maju. Gitu konsepnya. Tapi ketika interaksi sosial kita dengan kita, maka ruhama'u bainahum. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan Pak. Tadi sahur Rasul 2 ya amanah Rasul. Pertama tadi naon Pak? Usikum bis shalah. Yuk perbaiki, jaga, pelihara salat urang. Ulah nepikeun tileletik nepi ka ayeuna kitu we ada peningkatan. Nu kaduana tingkatkeun sifat kasih sayang dan lain sebagainya. Kata Allah ruhama'u bainahum. Bagaimana kita dengan kita, di antara kita sesama manusia ada saling eledan. Di Riyadhus Shalihin dibuktikan. Apa? Tuh beras Pak. Itu ruhama'u bainahum. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi komitmen kita bersama. Turki di mun bisa
nu minta na ngurangan gitu, anu mere biasna ngalobaan kuluna gitu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, itu dulu tulisan saya Pak sebagai skripsi menulis bagaimana dakwah Umar bin Abdul Aziz sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah, zaman Khalifah Muawiyah itu orang semua membayar zakat, hese neangan jalma nurek narima zakat. Luar biasa. Mudah-mudahan itu banyak, ini mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua sebagai pengantar. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang, makanya Pak, kita jangan berkurang membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatna tong mu aneh-aneh, sholawat nu pokok nu inti. Ulah salawat nu sejen di teangan, salawat sipa, salawat itu ai salawat nu pokok tadi baca. Mana salawat nu pokok? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bade diteruskeun mangga, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, terus pakai itu. Eta seurkeun maca salawat sebagai bukti orang pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hapunten kirang langkungna sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi pendorong, menjadi sarana dalam rangka meningkatkan frekuensi dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kita berharap di mana kita meninggal, Allah jadikan dalam konteks meninggal husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah menjelaskan secara runut. Diawali dengan apa tadi yang menjelang mautnya itu, menjelang ajalnya Nabi, diawali dengan tanda-tanda ya. Tanda-tandanya tadi 20 hari di bulan Ramadan itu Nabi itikaf gitu ya Pak Ustadz. Kemudian sampai mau dicabut nyawa pun beliau masih bertanya pada Jibril apa haknya. Kemudian tidak lupa juga ini menanyakan bagaimana nasib umatnya gitu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Dan yang sangat penting ada dua pesan dari Nabi tadi kepada, dibisik-bisikin kepada Ali ya bin Abi Thalib, usikum bisolati wa mamalakat aimanukum Pak Ustadz ya, pelihara solat dan pelihara atau bantu lah istilahnya gitu ya, bantu orang-orang yang lemah. Nah itu bapak-bapak dan hadirin jamaah semuanya inti dari pengajian Ngarumas di malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memaknai pesan Nabi besar Muhammad SAW ketika mau meninggal dunia. Dan pesannya tadi ada dua, usikum bis salawati wa ma malakat aimanukum, pelihara solat dan jaga atau bantu orang-orang yang lemah. Barangkali demikian intisari dari pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kehidupan kita di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Oleh karena itu mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.